ini terakhir ya. Ternyata berpuncak dari sini, dari TikTok gitu, ada orang kiai siapa gitu membongkar manuskrip dan mengklaim kalau Sulamut Taufik Safinatun Najah itu karya Wali Songo atau mungkin keturunan Wali Songo pada tahun 1020 atau sekitar 1600. Kemudian dia bacakan kitabnya itu fi awali tartibi ghuslil wudu'ah, ada fi ghusli al janabatah atau apa gitu. Sudah saya pertegas itu bukan materi kitab Sulamut Taufik, Pak. Kalau Bapak pernah ngaji kitab Sulamut Taufik, enggak ada tulisan begitu dalam Sulamut Taufik. Dari muqaddimahnya saja tidak sama, Pak. Jauh. Kemudian itu manuskrip Bapak ada terjemahannya, ada harkatnya. Itu menjadi keajaiban luar biasa kalau ada ulama dulu mengarang kitab plus ada harkatnya plus ada terjemahannya di bawah bahasa Jawa. Apa itu terjemahannya? Luar biasa. Tetapi mungkin ini belum cukup, masih berpatokan kepada tahun. Toh Bapak juga tidak menunjukkan di situ mana yang tahun 1020-nya itu mana. Bahkan kalau Bapak buka-buka kitab itu, di situ membahas penciptaan Nabi Muhammad hari apa, Adam hari apa. Gak ada, Pak, gak ada mirip-miripnya dengan sulam. Kalau Bapak ngaji sulam, sulam itu bicara wudhu itu belakangan, Pak. Pertama bicara akidah sampai kepada murtad-murtad segala, baru bicara tentang ibadah, sholat dan wudhu. Tapi mungkin kalau ini belum cukup, saya akan jawab bahwa itu bukan Sulamut Taufik berdasarkan manuskrip Bapak sendiri kalau Bapak bisa baca. Coba perhatikan, pantengin itu khutbahnya, bandingkan dengan khutbahnya Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara wujuduhu bihadzal kitabi wa farraja, apa itu ya? Rabbahu bisababi qiraatil kitabi. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain wa ashabihi. Fahadal kitabu sammaituhu nuru, bacanya nuru lagi, nurul musolli, apa itu? Min kalam Syekh Abi Bakar qaddasallahu ruhahu. Jadi ini, Pak, kitab yang diberi nama Nurul Musolli. Nurul Musolli apa Nurul Mustafa itu? Kok bisa jadi sulam, Pak? Dan itu adalah rangkuman dari ucapan orang yang bernama Abu Bakar. Ada keturunan Wali Songo bernama Abu Bakar atau Wali Songo yang mana, Pak? Yang namanya Abu Bakar. Tolonglah ya. Wali Songo ini sedang mentereng sekarang. Tolong jangan dicemari. Kalau ada orang yang punya manuskrip lah, keturunan lah, tolong dijaga kualitasnya. Jangan begitu. Kalau masalah baca tartibu al-wudu'ah mungkin nggak apa-apa, nggak biasa baca. Tapi mbok yo dibaca itu kan ada namanya kitab Bapak itu. Sama itu yang nulis. Saya curiga Bapak tidak pernah ngaji sulam. Coba kalau dibaca di sulam, nggak ada di sulam itu ada kitab itu. Hadza juz'un latifun. Terus di sulam itu, Pak, setelah tahmid itu syahadat, Pak. Lain. Apa karena sama-sama ada fikih-fikihnya, ada wudhu-wudhu? Ya, Pak, semua kita fikih ya ada wudhunya, ada sholatnya. Tapi tuduhannya kan luar biasa ini, Balawi menjiplak. Kitab Bapak itu disimpan di mana? Terus kok bisa orang Tarim, orang Mekah ngejiplak? Gimana caranya? Apa pada tahun 1200-an atau 1190 itu kitab Bapak sudah sampai ke Mekah itu atau bagaimana sih? Jadi mari ya. Oke, dari semua narasi mungkin oke, ada narasi yang ada harkatnya, ada terjem. Itu biasanya begitu Pak orang ngaji, Pak. Jadi kalau ulama ngarang kitab itu nyaris mustahil secara adi dia tulis ada harkatnya, dia tulis ada artinya. Nggak ada begitu, Pak. Anda cari manuskrip manapun, manuskrip Syekh Nawawi lah yang orang Indonesia itu. Nggak ada begitu, Pak. Manuskrip kok ada harkatnya, ada terjemahannya. Manuskrip apa? Manuskrip dalam arti bukan naskah lama, tapi orang mengarang kitab. Kalau orang nyalin, Pak, orang ngaji, iya memang. Dia dengarkan ucapan gurunya, dia tulis bahasa Arabnya, takut lupa, dia kasih harkat, dia kasih arti. Itu orang ngaji, Pak, bukan orang ngarang kitab. Tapi kalau itu semua nggak masuk, ya sudah, ulang-ulang saja. Itu ada namanya, Pak, kitabnya.
ada namanya begitu, kok masih aja dipaksa ya. Sekarang coba bandingkan dengan naskah di dalam sulam ya. Nah perhatikan, jadi ulama kalau ngarang kitab itu baik dia nulis sendiri atau diimlakan atau menasah atau menyalin. Kalau yang nasah itu ulama biasanya tulisannya begitu Pak, dempet-dempet, nggak ada ceritanya, ada harkatnya, apalagi ada artinya. Tapi mungkin punya Bapak ulama Nusantara berbeda ya, nggak apa-apa masalah itu ya, skip masalah itu, nggak terlalu penting juga. Cuma sekarang sesuatu dianggap mirip itu Pak, kalau isinya sama, seandainya kitabnya Bapak itu sama isinya dengan ini, dari mulai pembukaannya saja, itu masih boleh lah, masuk akal. Tapi kitab Bapak ada namanya, kitab Sulamut Taufik ada namanya sendiri, kok bisa Bapak anggap sama karena sama-sama bicara fikih atau bagaimana? Ya perhatikan ya, saya baca ini, Bismillahirrahmanirrahim ya, bandingkan dengan manuskrip Bapak itu ya. Kalau di Sulamut Taufiknya itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ya. Punya Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi nawwara. Sudah jauh Pak. Apa sama-sama alhamdulillah terus menjiplak? Ya Pak. Ya semua ulama nulis kitab ya alhamdulillah Pak. Masa alhamdulillah mukidi? Gimana sih? Oh ini kan sama alhamdulillah. Oh iya menjiplak berarti ya. Tahun 500, tahun 600, tahun 700, 400 tahun sebelum kitab Bapak ditulis itu ya sudah, alhamdulillah itu sudah ada Pak. Gimana sih? Jadi lucu-lucuan saja itu ya. Kemudian perhatikan konstruksinya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu, langsung syahadat Pak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Jauh dengan manuskripnya Bapak itu jauh. Kalau punya Bapak alhamdulillahilladzi nawwara wujuduhu bihadzal kitabi wa farroha ya. Wa farroha rabbahu atau bagaimana itu? Bisa babi qiraatil kitab. Baru setelah itu wassolatu ya. Di sini nggak ada Pak. Nggak terpisah hamdun dan sholat itu Pak. Dijadikan satu paket. Tahmid, syahadat, kemudian sholat. Ya. Kemudian setelah itu amma ba'du fahadha juz'un latifun yassarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal ami. Jadi ini adalah kitab yang bicara tentang apa-apa yang harus diketahui oleh semua orang dan harus diajarkan ya. Semoga Allah memudahkan itu gitu ya. Bagian kecil juz'un latif ya. Kemudian baru setelah itu bicara tentang pengertian wajib. Nggak ada bicara wudhu Pak. Punya Bapak tiba-tiba tartibu waslil wudhu. Nggak ada Pak. Jauh wudhu itu jauh belakangan. Kalau Bapak ngaji sulam pasti ngerti ya. Di situ kemudian wal wajibu. Sudah masuk kepada takrif wajib Pak. Wajib itu apa? Ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi. Kalau Allah janjikan kepada pengerjanya itu pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Mengancam orang yang meninggalkan itu dengan siksa. Wasammaituhu sulamat taufiqi fi mahabbatillahi ala tahqiq. Punya Bapak apa itu? Hadzal kitabu sammaituhu apa tadi? Nurul Musalli min kalami Syekh Abi Bakar qaddasallahu ruhahu. Abu Bakar ini kayaknya Mbak Alawi itu Pak. Wallahu alam ya enggak mesti Abu Bakar Mbak Alawi ya. Saya berpikir jangan-jangan punya Bapak itu tulisan orang dulu, dia mengaji lalu dia tulis, makanya ada artinya, makanya ada terjemahannya, ada harkatnya. Biasanya begitu, bukan orang mengarang Pak. Makanya di situ dijelaskan min kalam, dari ucapan. Jadi itu muridnya Abu Bakar Pak, kira-kira begitu. Ya nggak tahu Abu Bakar yang mana, Bapak carilah siapa yang bernama Abu Bakar yang ada di situ gitu Pak ya. Jadi aduh, mau melawan semua pesantren yang ada di Indonesia, mau melawan Syekh Nawawi, mau mengkritik, mau mengkoreksi Syekh Nawawi, mau mengkoreksi Syed Zaini Ahmad Dahlan, mau mengkoreksi Mbah Mun, mau mengkoreksi Gus Kausar. Kitab manuskrip di depan mata begitu terang ada namanya itu aja nggak baca, gimana ya. Jadi jangan lucu-lucu ya. Sudah cukup ya. Mau yang 1200 lah, mau yang 1020, kenyataannya ya seperti ini. Justru kalau yang dibicarakan Gus Hasan itu adalah kitab ini, yang dibicarakan Ustaz Suparman kitab ini,
Nambah lagi, mereka ini sebetulnya kalau ngomong itu mikir enggak gitu. Ngelihat enggak kitabnya itu? Ada enggak? Saya enggak lihat aja tahu ada namanya itu. Atau kalau mau begitu jangan ditonjolin namanya, itu blunder itu Pak. Kitab ada namanya kok gimana sih? Oh, jangan-jangan oleh Balawi dirubah. Wah, repot kalau begitu Pak. Repot itu. Nggak hanya Balawi yang Bapak tuduh, nanti ada ulama mengarang kitab fikih namanya berbeda karena sama-sama ada alhamdulillahnya. Oh, itu menjiplak kitab ini, kitab leluhur saya, kitab Wali Songo itu menjiplak, dia ini lebih tua. Ya kitab Bapak kan ada yang lebih tua dari kitab Bapak juga ada alhamdulillah. Apa kitab Bapak menjiplak juga? Jadi kalau tetap kekeh mau melawan semua yang ada, itu modalnya diperbaiki, itu saja. Biar menarik kita menyimanya. Allahumma dina ada